break even itu adalah pada dasarnya bagaimana kita menentukan berapa titik balik ya, atau balik modal lah istilahnya cara Jawa. Ngitungnya balik modal ini dalam sebuah usaha. Komponen break even analysis adalah yang pertama fixed cost, kedua variable cost, total cost, lalu profit. Ya, ini kalian pahami dulu ya komponennya. Jadi kalau kita mau mencari break even ya, itu perhatikan poin ini. Fixed cost adalah independen volume dan konstanta. Variable cost ya, ini VC ya. Profit ini adalah beda antara total revenue atau penerimaan di mana volume dikalikan dengan harga dengan total cost. Jadi selisih antara jual dan beli gitu aja lah istilahnya ya. Selisih antara jual dan beli ya. Nah, beli di situ nanti tidak hanya modal beli saja, tetapi juga terkait dengan biaya-biaya yang menyertai pembelian, ya, dan biaya-biaya yang menyertai penjualan itu bisa dikatakan modalnya. Nah, selisih dari situ dengan penjualan inilah yang disebut dengan profit. Variable cost tergantung jumlah item yang diproduksi ya. Variable cost itu adalah variabel biaya. Variabel biaya. Jadi biaya kalau misalkan ini kita membahasnya kalau variabel cost itu terkait dengan produksi ya. Terkait dengan produksi. Misalnya saja gini. Kalian membuat pisang goreng ya, misalkan membuat pisang goreng. Variabel cost-nya itu apa? Variabel cost-nya misalnya berarti pisang. Ya. Lalu kedua gandum. Ketiga minyak. Keempat adalah biaya gas, misalkan ya. Kelimanya adalah packing. Nah, ini variabel cost. Ya, jadi apa saja yang menyertai sehingga terbentuknya suatu barang yang mau dijual. Itu variabel cost. Oke, kita lanjut saja. Kalau kita pelajari pelan-pelan nanti malah waktunya habis dan kalian juga tidak fokus. Intinya saja saya terangkan ya, nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut di materinya. Total cost sama dengan fixed cost plus variable cost dikalikan volume. Jadi podo ae gini loh. Total harga itu piro? Total harga adalah modal ya. Modalnya berapa? Terus dikali modal ditambah variabel-variabel tadi ya, variabel cost lalu dikalikan volume. Itu total cost, total harga. Jadi total harga. Misalnya saja gini, kalian jual pisang goreng ya, satu harganya itu 1.000 misalkan. Kalian jual pisang goreng satu harganya 1.000. Nah, di situ kalau misalnya ada orang yang mau menanyakan, "Mas, saya mau beli pisang goreng 5. Berapa harganya?" Nah, kalian mencarinya gimana? Ya modalnya pisang goreng itu piro ditambah komponen yang menyertai untuk membuat pisang goreng dikalikan volume. Itu nanti kalian dapatkan harga modalnya ya. Terus kalau kalian mau dapat untung gimana? Total cost atau total yang harus dibayar oleh konsumen kalian tambahkan dengan profit. Ya, kalian tambahkan dengan profit atau keuntungan. Ya, jadi ibaratnya gini aja lah. Sederhananya ya, harganya pisang goreng piro dikalikan tukune piro. Ya. Nah, itu kan total cost, total yang harus dibayar. Nah, di situ nanti harga pisang goreng kok iso dadi 1.000 itu piye carane? Nah, modal ya, itu padha karo modal, nanti kalian harus bisa mencari pertama pisang gorengnya satu potong itu piro ya, kulaane ya, kulaane. Terus gandume kira-kira piro? Minyaknya habis berapa? Ya, plastiknya berapa? Nah, itu disebut dengan variabel cost. Kali volume. Volume itu penjualannya piro. Ya, sehingga dapat total cost. Ya. Profit adalah beda antara total penerimaan dengan total volume dikalikan harga ya dengan total cost. Jadi gini, keuntunganmu itu
yang disebut profit ya. Keuntungan adalah kalian adole piro ya, selisih dari total yang mbok dol ya, harga jual dikurangi modalmu berapa, itu profit. Saya pikir kalau konsep ini ya secara sederhana kalian bisa memahami ya. Kalian saya pikir bisa memahami, nek misalkan kalian modal buat pisang goreng itu 700 ya, wis pokoknya total harga pisang goreng modalnya 700. Mbok dol 1000 ya. Untungnya berapa? 300. Nah, tinggal nanti orang beli berapa? Oh, orang ini mau beli 5, berarti 300 kali 5, keuntunganmu 1.500. Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya sementara? Gimana? Coba mix-nya dihidupkan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Sebelum saya lanjutkan. Yang tanya mic-nya dihidupkan. Cukup? Oke, kita lanjut. Break even point atau BEP atau titik balik modal, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk kembalinya modal awal setelah mendapatkan profit usaha. Misalnya gini, tadi kalian jualan pisang goreng ya, dimodali orang tua 500.000. Ini tak kasih 500.000 untuk jualan pisang goreng. Nah, kira-kira duit 500.000 ini bisa mbok balik ke kapan? Ya, itu disebut dengan BEP. Ya. Jadi uang 500.000 ini nanti kembalinya kapan? Kadang kalau orang minjemnya kan gitu toh. Kamu dikasih modal, nanti baliknya kapan kan gitu. Nah, ini kalian harus bisa ngitung itu. Ini namanya BEP. Ya, ini bisa dihitung. Baliknya kapan? Nah, jadi disebut dengan titik balik modal. Tetapi bukan berarti pokoknya untuk kalian sedino iki entuk 100.000, hasil 100.000 terus mbok kena kabeh 100.000. Oh, berarti 5 dino kembali, Bu, misalkan. Ya tidak bisa seperti itu ya. Karena apa? Setiap kali kalian produksi, misalnya buat gedang goreng, itu kan ora bahannya terus entek kabeh toh. Bahannya tidak habis semua. Misalnya minyak kalian beli 1 liter. Sedino kan ora mungkin habis. Habisnya nanti berapa? Berapa hari misalkan kan? Jadi ini yang nanti harus kita hitung ya. Ngitungnya nanti per satuan. Jadi BEP itu tidak bisa hanya sekedar dihitung kalian sedino untuk sekian, oh berarti nanti tak balik no sekian hari. Wah, tidak bisa. Ya. Kalau itu nanti bar ya puput neh, ora sida dodolan lagi ya. Nah, ini nanti ada aturannya. Oke ya. Sensitivity analisis, yaitu bila terjadi perubahan fixed cost. Fixed cost adalah modal. Ya. Jadi bagaimana seandainya kita sudah menentukan, oh nanti Bu, saya kembalikan 1 bulan modalnya. Ya, modal saya kembalikan 1 bulan. Tiba-tiba pertengahan bulan itu bahan-bahan mundak kabeh. Minyak yang awalnya seliter itu 15.000, sekarang minyak 20.000. Ya, pisang goreng yang awalnya 10.000 sekarang menjadi 17.000. Nah, ini berarti merubah pola perhitungan BEP. Inilah yang disebut dengan sensitivity analysis. Jadi kita bisa menganalisis isu-isu sensitif yang mempengaruhi suatu produksi. Ya. Nah, ini contoh misalnya, ini grafiknya ada all BEP. Jadi awalnya BEP ini di bawah ya. Oh ya, kurang lebih misalnya 15 hari. Nah, karena ada terjadi perubahan fixed cost ya, perubahan modal yang mempengaruhi modal. Nah, maka apa jadinya? New BEP ini akan naik ya. Nah, ini new BEP-nya akan naik. Jadi awalnya, oh ini bisa nanti 15 hari. Nah, karena ada terjadi perubahan itu, akhirnya new BEP ini berubah menjadi 25 hari misalnya. Nah, ini konsepnya. Nah, di sini dengan adanya all total cost, ya ini masih di bawah dia. Total cost, total biaya. Ini total biaya lama di sini. Ya. Nah, terus di sini terjadi
New total cost, ada total cost yang baru. Nah, ini grafiknya naik. Ya, grafiknya naik. Nah, di sini berarti ada perubahan prediksi, ada perubahan perhitungan yang harus dilakukan oleh seorang analisis, ya, bagaimana kita pemasaran barang kita, pemasaran produk kita ini bisa lebih bisa tetap menghasilkan atau bisa tetap profit, ya. Makanya kalau kalian misalnya ya, kalian beli barang. Nah, kemarin itu harganya cuma 10.000. Nah, sekarang kok mudah 12.000 ini piye ini masalahnya? Ada masalah apa? Ini sama saja dengan permasalahan yang dihadapi manakala kalian melaksanakan perhitungan break even point karena adanya sensitivity analisis. Ya, oke, kita langsung aja. Ini contoh, kita mencari biaya minimal dan maksimal dulu. Ini soalnya. Pada perusahaan garment, dia mendapat order untuk membuat seragam. Kenapa saya pakai ini? Karena nanti bisa jadi kalian itu bekerja atau mungkin bekerja dengan orang lain atau bekerja pada diri sendiri, ya, maksudnya jadi pengusaha, kalian membuat konveksi. Nah, pada saat ada konsumen datang, itu misalnya saja, kalian sudah punya harga. Mas, saya beli seragam batik misalkan, ya, satunya berapa? Kalian kan sudah punya standar awalnya. Satu potong harganya 50.000 misalkan. Kadang konsumen kan nawar, Mas, mbok 40.000 wae, apa 45, apa 43.000 wae, ya, 43.000 kira. Nah, kalian terus gimana? Wah, nanti dulu Pak, saya tak menghitung dulu. Wah, ya sedang kabur konsumennya, ya. Nah, untuk itu kalian harus punya standar di sini. Kalau kalian sebagai seorang IT, kalian harus bisa menghitung dulu, rumusnya itu dihitung dulu. Sehingga nanti kalian mendapatkan harga yang disebut harga standar bawah dan harga standar atas. Ya, sehingga kalau ada orang nawar, yo rentangnya di situ. Ya, rentangnya di situ. Jangan sampai kalian wes Mas, 40.000 lah. Wah, kalian orang ngerti. Waduh, nah, ternyata rugi misalkan. Wah, ini ya percuma, ya. Maka harus kalian hitung dulu atau prediksi dulu. Nah, ini sebagai tenaga analis komputer, Anda diminta merancang analisa biaya dan keuntungan proyek tersebut mulai dari kebutuhan modal, keuntungan, harga penawaran, margin bawah dan atas. Harga penawaran margin bawah dan atas, ya. Data yang diperoleh perusahaan, kalian punya data untuk ukuran S itu dibutuhkan kain 1,6 meter, M 1,7, L 1,9. Jumlah pesanan untuk S 200, M 105, L-nya 65. Nah, ini caranya piye? Proyek tersebut di atas merupakan metode reorder setiap bulan. Untuk mengerjakan perusahaan mendapat pinjaman dana 150 juta tanpa bunga atau diberi DP lah misalkan, ya. Diangsur tiap bulan misalkan. Nah, ini kita kita abaikan dulu, kita membahas di sini dulu. Ya, kita membahas di sini dulu. Kebutuhannya modal piro, ya. Kebutuhan modalnya berapa, keuntungannya, harga penawaran, margin bawah dan atas. Diketahui, ini nanti kalian harus ya, harganya, harga bahan batik kain itu 55.000 per meter. Ya, penjahitnya Rp12.000 per potong, ya. Dan benang obras kancing 6.000 per potong, tenaga lain-lain 2.500 per potong, packingnya 150 per potong, ya. Jadi nanti kita ketemu nih, kita adole iki piro, ya. Kita adole piro. Biaya modal dasar adalah rata-rata biaya dasar atau modal dari harga SML. Jadi kalian kalau misalnya jual barang itu kan tidak mungkin, Pak, nanti yang harga S 100.000, harga M 125, harga L 150, kan tidak mungkin begitu toh. Kalian pernah belanja di supermarket ada harga seperti itu? Tidak ada, ya. Jadi harga ya
pokoknya misalkan harga 200.000, beli baju harga 200.000, ya sudah, mau milih S ya 200.000, M 200.000, L juga 200, kan gitu. Maka di sini perlu kalian pahami, modal dasar itu adalah rata-rata harga SML. Target keuntungan yang dipatok oleh perusahaan 20%. Berapa harga jual konsumen per potong untuk setelah dikenakan pajak 10%, berapa keuntungan total perusahaan. Jadi manakala kalian bekerja, itu nanti ada penawaran, kalian memberikan penawaran dan ada tawaran, ya. Nah, itu kalian juga harus tahu, langsung bisa dihitung di situ. Kalian sebagai seorang tenaga IT yang bisa marketing, ya, itu kalian juga harus bisa menghitung di situ. Oke, ini cara ngitungnya. Agak cepat sedikit ya saya ya. Maaf Pak, Ya. soalnya belum terlihat. Tuh. Ini PPT Pak. Oh masih PPT? Aduh, aduh. Ya, Maaf, sebentar. Oh, enggak bilang tadi Mbak Ayu. Ini Mbak Ayu ya? Apa sama? saya akan memotong. Oh alah. Bentar. Aduh. Maaf. Kelihatan? Sudah. Enggak bilang tadi. Enggak nyadar saya. Sudah bayangin. Ya wes. Ini nanti gini aja. Ini materi ini tuh agak susah. Saya biasanya kalau ngajar ini tuh harus saya ulang lagi. Ya, itu tatap muka, karena ini online. Jadi kalau kalian orang pakai mudeng ya saya paham. Tapi kalau kalian langsung mudeng bisa, wah saya langsung paham Pak. Ya alhamdulillah ya. Anak buah Mbak Ayu biasanya pintar-pintar. Oke, dah ya. Ini ya. Nanti saya share dipelajari lagi. Ada contoh pengerjaannya. Oke. Nah, oke. Ini kelihatan Excel? Iya Pak. Sudah ya, Excelnya ya. Oke. Kain per meter tadi, ini diketahui ya. Biasa tuh kalau garap matematika itu. Diketahui harga kain per meter 55.000. Jahit per potong 22. Benang 6.000. Tenaga 2,5. Tadi tenaga 2,5 ya. Oh, tenaga lain-lain ini ya. Ini penjahitan, tenaga jahit, ini tenaga lain-lain ya, packing dan sebagainya. Packing 1,50. Packing itu apa ya? Kemasan. Jadi apa jenenge itu? Kemasannya, caranya plastiknya lah ya. Kalau baju kan berarti diplastiki ya. Plastik, tali dan sebagainya. Packingnya 1,50. Kos produksi ini di total semua ketemunya 30.650. Harga bahan ya untuk bahan S, ini saya kasih nama bahan S 1,5 55. Bahan M 1,7 kali 55 ya, nanti ketemunya ini dikalikan ini sum dari B6. Oh ya. Bahan L 1,9 kali 55.000. Nah ini waktunya. Ya. Ini harga bahan untuk SML. Nah, karena kita nanti jualnya itu satu ukuran dianggap sama ya, 3 ukuran dianggap harga sama, maka kita harus bahannya di rata-rata. Jadi ini di rata-rata ya, 82 tambah 93 tambah 104 dibagi 3, dapatnya 93.500. Biaya modal per pieces. Kos produksi ya, ditambah rata-rata bahan.
Ya. Kos produksi ditambah rata-rata bahan. Kos produksi ini tadi jahit ini ya berarti ya. Ini total dari B6 ini sampai B9. Jadi yang kain per meter nggak dihitung ya, kos produksi. Jadi dihitung tenaganya per potong, jahit per potong, benang, piro, tenagane, packing, tenaga lain-lain ya ada. Kalau baju itu kan mesti ada yang tukang masang kancing, tukang nyetriko dan sebagainya itu dianggap 2.500, packingnya 150. Ini modal per pieces adalah kos produksi ditambah rata-rata bahan. Jadi 36.50 tambah 93.500. Ketemunya 124. Ya. Keuntungan per pieces rata-rata bahan tambah kos produksi kali 20%. Tadi soalnya ya menghendaki agar keuntungan 20%. Maka ini ditotal dulu. Ya, rata-rata bahan tambah kos produksi kali 20% ketemu 24.830. Ini keuntungannya yang dikehendaki. Ya, keuntungan yang dikehendaki adalah 24.830. Harga jual konsumen adalah harga jual ditambah pajak. Jadi ya hati-hati. Kalau kalian meskipun kalian dodol neng omah, ya, Pak, saya biasanya orang bayar pajak, tapi suatu saat kalian pasti akan kena pajak. Namanya pengusaha itu pasti harus punya NPWP. Nah, NPWP itu kan pajakmu nanti ya. Nah, ini harga jual plus pajak. Harga jual adalah kos produksi tambah rata-rata bahan tambah keuntungan. Pajak adalah kos produksi tambah rata-rata bahan tambah keuntungan kali 10%-nya. Ya. Nah, 10% dari mana, Pak? Kita anggap aja PPN. Pajaknya PPN. Kalau kalian beli di supermarket itu PPN dikenakan konsumen, ya toh. Yang beli kalian kalau beli nenggone Indomaret, Indomaret juga ada juga ada, ya Matahari misalkan itu pasti ada PPN. Tapi kan orang diketok ke. Oh nanti PPN sekian, ya penjual biasanya domo. Alah enak tuh kuning pasar kan gitu. Ya. Karena apa? Karena ada PPN. Tapi PPN ini kita sembunyikan di dalam produksi, ya dalam kos produksi sehingga tidak kelihatan. Harga jual berarti 36.50 tadi kan ditambah 93 ini kos produksi tambah rata-rata bahan tambah keuntungannya 24 ini berarti 148.980 ketemunya. Ya, dari sini pajaknya dihitung harga jual. Ini kan kita mencari harga jual dulu. Ini sudah tak buat sesimpel mungkin. Jadi nanti kalian baca rumusnya bisa dilihat kelihatan ya. Rumusnya dilihat nanti kelihatan. Nah, pajaknya adalah harga jual kali 10%. Jadi 148 ini harga jual toh. PPN-nya 10% berarti 14.000. Ya. Harga jual berarti harga jual dia tadi berapa ditambah pajak 148 ini ditambah 14.000 ketemunya. Ini harga jual konsumen. Jadi nanti misalnya ditanya, Mas, harga batik berapa? Kalian nawarkannya ya nengki harga ini. Tapi kan nanti kalian bulatkan 164.000 Pak satunya. Nah, kalau ditawar gimana? Ya ditawar silahkan, ditawar misalnya buat 150 misalkan dah. 150 kalian bisa langsung memberikan pernyataan 150 iki wis untung apa durung. Ya, 150.000 sudah untung apa belum? Lihat aja modalmu. Modalmu itu kan mbek 124. Ya, nek dinjang 150 berarti wes untung. Ya. Ini modal, biaya modal kan? Berarti 150 dikurangi 124 masih untung berapa itu? Nah, itu berarti gitu ya. Ini modalmu. Nah, keuntungan 24% dari ini tambah 24%. Cuman keuntunganmu ora-ono 20%. Ya, keuntunganmu cuman berapa itu tadi? Kalau dihitung 150 berarti ini 120 ya 20.000 lah, ya. Itu plus pajak. Jadi untung 20.000 itu sudah pajak. Nah, tinggal belinya piro nanti, ya. Harga jual konsumen per pieces ini 148 ini ya, plus pajak 163. Nah, keuntungan total perusahaan berapa? Keuntungan total perusahaan adalah jumlah pesanan
SML dikali keuntungan. 370 toh totalnya. Nanti kalian cek ya dengan yang di Word tadi, totalnya piro, jadi pesanan S piro, M berapa, L berapa. Kali keuntungannya kan 24 tadi. Yang kita hitung kan di sini, 24.830. Nah, ini ketemunya. Kalau misalnya itu kita terima, ya, kita dapat untung 9 juta dari produksi tadi, pesanan tadi. Dapat untung 9 juta. Nah, kalau dikurangi, ya tinggal dikurangi saja. Misalnya dihitung 1,50. Nah, berarti kan kurang 13.000 ya. 13.000 kali 370. Berapa itu? Keuntunganmu nanti berkurang di situ. Penawaran minimal dan maksimal. Penawaran minimal adalah biaya modal plus pajak. Penawaran maksimal adalah harga jual konsumen. Nah, penawaran minimal modalnya 124 ditambah pajaknya 14.000. Ini. Kalian kalau dodol ditawar, ojo sampai kurang dari 139.000 atau 140. Nah, iki wes di bawah ini berarti kamu rugi. Ya. Nah, ini dengan keuntungan kita mencari BEP itu nanti nih kalian tahu. Oh, nek ini berarti harga minimal itu 140. Ya, enggak boleh kurang dari itu. Itu harga psikologisnya. PMAK, penawaran maksimal adalah harga jual konsumen 163.878. Ada pertanyaan? Waktunya habis. Masih bingung. Santai saja. Nanti kalian pelajari dulu, ya. Mungkin besok kita lanjut bahas ini lagi. Ini nanti masih BEP-nya belum. Ini baru penjualan minimal dan maksimal. Waktunya tinggal 2 menit. Ada pertanyaan? Silakan. Ini saya bisa nebak ini kalian. Orang ngerti yang ditakokno, ya toh? Komteng di komteng suaranya ini. Mudeng enggak, Pak, komteng? Belum terlalu, Pak. Ini baru, paling yang lain juga ini ada Mas siapa ini yang kelihatan, Mas Fawas, Mas Hafid ini paling wah baru 40% nyantel, Pak. Tidak apa-apa, nanti kita lihat saja, nanti kalian terima materinya, kalian pelajari, ya. Nanti insya Allah yang tidak mudeng kita bahas di next time. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Mas siapa ini? Bu Afi, Pak. Silakan, Mas. Itu kan harga maksimal 163. Kalau kita pakai reseller, itu harga yang dijual reseller 163 atau nanti kita kalau tambahin reseller, lagi, Pak? Nah ini, kamu kan punya harga min ini, Mas. Ya toh? Punya harga min. Minimal ini. Nah, harga min ini sebenarnya kalian itu sudah untung. Ya, kalian sebenarnya sudah untung. Kalau kalian beli kain, itu kan pis-pisan, roll-rollan. Ya. Nah, ini kalau berarti rentangnya nanti antara ini sampai ini. Ini reseller. Maaf. Satu saja ya. Ya minimal berarti udah untung ya, Pak. Ya udah, makasih, Pak. Ya, maaf waktunya udah habis. Ini less than 1 minute. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini ya. Nanti lain-lain silahkan tanya di sesi berikutnya. Nanti akan saya share materinya untuk dipelajari. Insya Allah untuk minggu depan kita Zoom lagi. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.